Tolong! Tolong! Opa! Pangkat! 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 Tolong! 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 Saya minta tolong. Diam. Pangkat! Pak! Yot! Topan! Hari itu, langit di atas kampung Gigen mendung kelabu. Angin yang biasanya membawa ketenangan, kini seolah menghembuskan firasat buruk. Suasana terasa hening saat Paparel berdiri di tengah-tengah warga suku Jeji, mengangguk hormat pada sosok tua yang mereka panggil Opa. Terima kasih. Opa, makasih juga buat semua warga suku Gigi yang sudah nerima saya sebagai juru sihir di kampung ini, ucap Paparel dengan nada tulus meski masih menyimpan kebingungan di matanya. Tiba-tiba, Nomu, pemuda pemberani dari suku itu, menghampirinya dengan langkah cepat. Ayo, Paparel, ikut kita, ajaknya bersemangat. Tanpa menjelaskan banyak, ia langsung menuntun Paparel menuju hutan yang teduh, di mana tanah mulai berubah menjadi licin dan lembab. Emang kita mau kemana? Tanya Paparel curiga. Ke tempat peristirahatan, tempat yang kami sebut lumpur abadi. Paparel menelan ludah. Nama itu tak asing. Maksudnya lumpur abadi itu apa? Tempat istirahat terakhir, Pak, jawab Nomu lirih, namun tak memberi penjelasan lebih jauh. Beberapa langkah kemudian, mereka tiba di sebuah area penuh lumpur hitam pekat. Tempat yang membuat jantung Paparel langsung berdegup kencang. Ia mengenal tempat itu. Lah ini kan tempat saya ditangkap sama teman-teman kamu waktu itu. Iya, betul. Dan itu lumpurnya, kata Nomu, menunjuk cekungan lumpur yang tampak hidup, seolah sedang bernapas. Paparel langsung teringat momen horor saat ia hampir tersedot hidup-hidup. Aduh, jangan bilang kita mau masuk ke situ, tanyanya dengan nada tinggi. Betul, Pak, sahut Toru, muncul dari balik pepohonan. Kami harus masuk. Ini rumah kami. Paparel mundur satu langkah. Gila kalian. Rumah apaan? Itu mah kuburan. Namun, tak digubris. Nomu sudah mulai membuka ikat pinggangnya, bersiap masuk ke lumpur. Toru menenangkan Paparel. Tenang, sekarang kita masuknya bareng, enggak bahaya. Sementara itu, di tempat berbeda, Topan, Hyot, dan Dot sedang mencari jejak Pakrungkat yang menghilang misterius. Mereka menemukan bangunan tua, seperti reruntuhan rumah primitif. Topan curiga, jangan-jangan Pakrungkat bersembunyi di sini. Mereka berpencar. Hyot dan Dot menggeledah rumah itu, tapi hasilnya nihil. Nggak ada bekas siapa-siapa di sini, Bang, lapor Dot. Topan termenung. Berarti kita salah jalan. Kita harus ke selatan, kembali ke lumpur abadi. Paparel masih ragu. Nomu, kamu yakin mau masuk situ? Yakin, Don, jawab Nomu mantap. Papa tinggal tunggu di sini. Saya dan Toru bakal naik lagi nanti. Toru tersenyum kecut. Kalau masih bisa naik. Paparel semakin gelisah. Ia melihat Toru pelan-pelan tenggelam ke dalam lumpur. Hanya menyisakan suara dan gelembung udara. Toru, kenapa lo nggak keluar-keluar? Teriak Paparel, panik. Tak ada jawaban. Nomu panggilnya sambil menahan napas. Tapi Nomu pun ikut menghilang ke dalam lumpur. Tubuhnya ditelan pelan-pelan seperti mangsa. Paparel menoleh kiri kanan. Nomu, Toru. Jangan main-main, woi. Kalian kemana? Sapi. Suara burung hening. Angin berhenti. Seolah alam pun ikut menyaksikan tragedi itu. Paparel mulai goyah. Gua harus kasih tahu Opa, harus kasih tahu yang lain. Ia berlari meninggalkan lokasi, tapi entah kenapa, langkahnya terasa berat. Seperti ada yang menahan. Ia tak sadar, jejak kakinya sudah mengarah kembali ke tempat lumpur. Di sisi lain, Topan dan timnya semakin yakin arah yang mereka ambil salah. Kita harus ke arah selatan, sekarang juga. Kalau enggak, kita kehilangan mereka, ucap Topan tegas. Yat mendadak pucat. Bang, gue punya firasat nggak enak. Kayaknya Nomu dan Toru dalam bahaya. Dat menimpali. Iya bang, gue juga ngerasa gitu.
Dari tadi dada gue sesak. Mereka bergegas menuruni bukit menuju arah lumpur. Sementara Paparel berdiri sendiri di tepi kubangan. Bibirnya bergetar. Tolong Opa Pakrungkap, siapa aja? Tolongin gue. Tapi hanya Gema yang menjawab. Hening, sepi. Tiba-tiba, BLUB, suara lumpur menggeliat. Dari kedalaman, muncul bayangan samar. Sosok tubuh, tapi bukan Momo, bukan Toru. Matanya hitam, kulitnya berlumpur, dan senyumnya menyeramkan. Paparel gemetar. Lu siapa? Sosok itu tak menjawab, hanya mengangkat tangan, seolah mengajak Paparel turun. Paparel kini sendirian, terjebak antara rasa ingin menyelamatkan teman-temannya dan ketakutan luar biasa akan kekuatan misterius di balik lumpur abadi. Sementara itu, Topar dan tim berpacu dengan waktu menuju lokasi yang salah. Belum tahu bahwa semuanya sudah terlambat. Siapa sosok misterius yang muncul dari lumpur abadi? Apakah Nomu dan Toru masih hidup? Atau mereka sudah menjadi bagian dari rumah tersebut? Apakah Opa mengetahui lebih dari yang dia ungkapkan? Dan apa sebenarnya lumpur abadi itu? Apakah tempat peristirahatan? Atau perangkap jiwa? Kalau kamu suka misteri ini, jangan lupa lanjut ke part selanjutnya dan subscribe untuk tahu kelanjutan kisahnya.